Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yeni Rahmawati dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai representasi graf dalam matrik. Representasi graf dalam matrik. Matrik dapat digunakan untuk menyatakan suatu graf. Hal ini sangat membantu untuk membuat program komputer yang berhubungan dengan graf. Dengan menyatakan graf sebagai suatu matrik, maka perhitungan-perhitungan yang diperlukan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam mempresentasikan matrik dalam bentuk graf dibedakan menjadi dua kategori, yaitu representasi graf tak berarah dalam matrik dan representasi graf berarah dalam matrik. Yang kita bahas pertama adalah representasi graf tak berarah dalam matrik. Ini dibedakan menjadi 3, yaitu matrik hubung atau ketetanggaan, matrik biner dan matrik sirkuit. Matrik hubung atau ketetanggaan. Dalam representasi graf dalam matrik hubung ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah loop. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok kemarin, loop itu kayak suatu bundaran ya, seperti ini, garis yang menghubungkan titik itu sendiri. Nah, untuk menulisnya dalam graf itu loop pada titik VI bersesuaian dengan AII sama dengan 1. Itu ditulis pada diagonal utama suatu matrik. Jika graf itu mempunyai loop, maka diagonal utamanya itu 1. Maksudnya bukan 1 semua. Jika loopnya itu cuma 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Dan jika suatu matrik tidak mempunyai loop, maka diagonal utamanya itu semua nilainya adalah 0. Kemudian matrik hubung. Matrik hubung ini digunakan untuk menghubungkan graf yang sulit dihubungkan. Seperti ini bentuknya. Di sini ada A1, A2, A3, O dan titik-titik. Maksudnya tak tertulis karena tak terhingga seperti itu. Nah, A1, A2, A3 ini merupakan suatu bilangan yang nilainya bukan 0. Sedangkan O ini semua nilainya adalah 0. Atau ini tuh merupakan suatu matrik di dalam matrik. Misalnya A1 merupakan matrik. Jadi A1, A2, A3 dan seterusnya itu adalah matrik dan bentuknya itu harus bujur sangkar dan nilainya bukan 0. Sedangkan 0 O ini itu nilainya adalah matrik yang nilainya semua adalah 0. Yang ketiga adalah derajat. Nah, derajat suatu graf. Kita misalkan ini adalah titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4. Untuk mencari derajat ini, maka suatu titik VI. Nanti sini adalah V1. Itu yang dihitung adalah garis yang menghubungkan titik 1 ini dengan titik yang lain. Titik 1 ini dengan titik yang lain. Jadi D1 itu ada 2 garis. Itu garis yang menghubungkan titik 1 dan titik 2 dan titik 1 dengan titik 3 ada 2, 1, 2. Kemudian D2-nya ada 3, D2 1, 2, 3. D3-nya ada 3, ada 1. Ini ya D3-nya ada 1, 2, 3. Dan D4-nya ada 2, 1, 2. Kemudian untuk mencari derajatnya ini itu semua dijumlah, berarti 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10. Jadi derajat graf ini itu adalah 10. Kemudian graf biparte. Graf biparte ini merupakan graf yang bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk graf biparte, di mana ini adalah O ya.
Oh, matriknya semua elemennya 0, berarti ini adalah elemennya 0. Dan 1M ini adalah matrik berukuran M kali N yang semua elemennya adalah 1. Dan yang ini N 1N itu matrik yang berukuran N kali M, semua elemennya adalah 1. Contohnya seperti ini adalah matrik A. Ini adalah 0, 0, 0, 0. Jadi kan ini adalah 1M. 1M tadi kan pengertiannya matrik yang bukan M kali N yang semua 1, berarti ini dikali ini. Berarti kan matrik 1, 1 dikali matrik 1, 1 ini, berarti hasilnya 1. Begitu juga yang sini. Kemudian graf lengkap. Graf lengkap ini merupakan graf yang semua diagonalnya itu adalah 0 dan selain diagonalnya itu adalah bernilai 1. Oke. Dalam matrik hubung ini yang perlu diperhatikan adalah matrik hubung yang bersesuaian.